Bab 2931. Jack mengangkat alis saat dia berbalik untuk melihat Rudy, berbisik, "Kamu mungkin berpikir itu tidak masuk akal, tetapi itu sepenuhnya masuk akal karena aturan telah ditulis di sini. Mereka harus ada karena suatu alasan, jadi kamu tidak perlu mempertanyakannya, mereka." Rudy menutup mulutnya. Meskipun dia tidak senang tentang hal itu, dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Ketika Jack melihat bahwa kios tingkat tinggi bernilai 500.000 kristal roh, Jack tiba-tiba merasa lebih bersemangat. "Apa yang sedang Anda coba lakukan?" Mark mengerutkan kening ketika Jack mengabaikan pertanyaannya. Sebaliknya, Jack menoleh ke pria berjubah putih, menunjuk ke piring batu, dan berkata, "Jika saya memberi Anda kios tingkat tinggi, dapatkah Anda memberi saya 500.000 kristal roh?" Saat dia mengatakan itu, bibir pria berjubah putih itu berkedut, merasa seperti Jack kacau di kepalanya. Jack baru saja mengatakan bahwa dia akan menjadi alkemis kelas 9, dan pada detik ini, Jack mengatakan bahwa dia akan mendapatkan kios tingkat tinggi. Apakah dia berpikir bahwa siapapun bisa mendapatkan kios tingkat tinggi? Itu terlalu sederhana. Pria berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam, menghentikan dirinya dari mengutuk ketika dia berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan kios tingkat tinggi?" Jack mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pria berjubah putih itu mengangkat alis, menghentikan pikiran batinnya. "Lihat saja kios-kios tingkat tinggi itu, hanya 4 orang yang memilikinya saat ini. Apakah kamu tahu apa artinya itu?" Jack mengangkat alis dan hanya menjawab, "Itu berarti orang-orang telah mendapatkan kios tingkat tinggi sebelumnya." Dia tahu bahwa pria berjubah putih akan mengatakan apa yang tidak dia katakan. Pria berjubah putih itu merasa tidak bisa berkata-kata pada kata-kata Jack, merasa seperti Jack adalah seorang badut yang tidak tahu apa yang dia katakan. Pria berjubah putih itu tidak ingin membuang waktu lagi untuk Jack karena dia ingin terus menjaga kiosnya, tetapi dia merasa Jack terlalu banyak bercanda. Jika dia tidak menjelaskan banyak hal kepada Jack dengan benar, Jack mungkin menolak untuk menyerah. Mereka tidak bisa bertarung di sini dan hanya bisa menggunakan mulut mereka. Untuk menyelamatkan dirinya dari masalah, pria berjubah putih itu terpaksa memadamkan amarahnya dan terus menjelaskan, "Dengarkan di sini. Sejak Prosper City dibuka, hanya 2 orang yang mendapatkan kios tingkat tinggi sebelumnya. Setiap kios tingkat tinggi adalah senilai 500.000 kristal roh, dan itu sangat diminati. 2 yang berhasil mendapatkan kios tingkat tinggi semuanya adalah alkemis yang sangat berbakat, dan 500 kristal roh bukanlah jumlah yang kecil untuk alkemis manapun. Jika kesulitannya tidak berubah, kedua alkemis itu pasti akan tinggal di sini dan mendapatkan uang, dengan mendapatkan kios tingkat tinggi untuk prajurit." Pada saat itu, pria berjubah putih itu sengaja berhenti sejenak, sepertinya ingin Jack mengerti apa yang baru saja dia katakan. Namun, ekspresi Jack tampaknya benar-benar diam karena tidak ada reaksi keras yang keluar darinya. Ini membuat pria itu jengkel ketika dia berkata, "Tidakkah menurutmu itu aneh? Itu adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan, jadi mengapa mereka tidak tinggal di sini dan terus mendapatkan kristal roh? Mengapa mereka memilih untuk melanjutkan ke pusat kota?" Bibir Jack berkedut tak berdaya. Dia benci dituntun seperti itu. "Oh, aku sangat penasaran," jawabnya. "Kenapa kau tidak memberitahuku saja?" Semakin Jack seperti itu, semakin jengkel pria berjubah putih itu. Namun, dia tidak ingin terus berdebat dengan Jack dan dengan demikian melanjutkan. Bab 2932. Itu karena selama kamu membantu seseorang menipu sistem sekali, pelat kondensasi akan mengingatnya. Ketika kamu mencobanya lagi, pertanyaan pelat kondensasi akan menjadi lebih sulit. Jadi, mereka berdua hanya berhasil mendapatkan 2 tingkat tinggi, kios masing-masing. Setelah itu, mereka tidak bisa melanjutkan karena menjadi terlalu sulit. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil mendapatkan 1 juta masing-masing. Setelah itu dikatakan, Jack mengerutkan kening saat berbagai pikiran muncul di benaknya. Dia terkesan dengan berbagai aturan kota sejahtera. Itu memastikan bahwa para pejuang dapat mendirikan kios dan menguji para alkemis juga. Itu bahkan membatasi para alkemis untuk melakukannya dan tidak berhenti. Itu berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Jack berpikir bahwa mampu menipu sistem seperti itu adalah kesalahan besar dalam desain Prosper City. Pada saat ini,
sepertinya dialah yang cacat. Dia adalah orang yang gagal melihat bahwa itu bukan cacat tetapi pilihan desain. Setelah memikirkannya, dia melihat ke langit biru. Orang-orang di dunia berputar memang mengesankan. Tepat ketika dia memikirkannya, pria berjubah putih itu berkata dengan tidak sabar, apakah kamu mengerti apa yang aku maksud sekarang? Jack mengangguk. Dia mengerti bahwa pria berjubah putih itu bermaksud baik mengatakan ini padanya, bukan untuk menyombongkan diri. Namun, Jack tidak berniat untuk menarik kembali kata-katanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengantri di piring kondensasi terdekat dengannya. Ketika semua orang melihat pemandangan itu, mereka ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Saat dia melihat Jack berbaris dengan acuh tak acuh, Jen mengerutkan alisnya dan berkata dengan putus asa, apakah dia bahkan mendengar apa yang dikatakan semua orang. Setelah mengatakan itu, alkemis di belakangnya meludah, orang itu telah mengatakan segalanya kepadanya dengan sangat jelas. Selama ini, hanya 2 orang yang berhasil mendapatkan kios tingkat tinggi. Bocah ini sebenarnya akan berpartisipasi dalam ujian luar kota dengan percaya diri. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi alkemis ketiga di Prosper City yang mendapatkan kios tingkat tinggi? Bagaimana dia bisa berpikir untuk mencoba? Itu adalah jenis diskusi yang sama. Rudy sudah frustrasi pada saat ini, mendengarkan mereka. Jack telah menggunakan keahliannya untuk mengejutkan begitu banyak orang sebelumnya, tetapi mereka tampaknya telah melupakannya saat mereka memarahi Jack. Jack sudah memperingatkan Rudy agar tidak bertengkar tanpa tujuan, tetapi Rudy tidak bisa menahan diri setelah mendengar hinaan itu. Dia terkekeh sinis ketika dia berbalik untuk melihat para alkemis. Apakah Anda orang-orang yang berjuang dengan kehilangan ingatan? Anda telah mengatakan semua itu sebelumnya, tetapi ketika Anda melihat hasil Jack, mengapa Anda berhenti? Tidakkah Anda menertawakan Jack karena tidak mengetahui tempatnya sebelumnya, dan bahwa dia tidak akan melakukannya? Bisa mendapatkan nilai sempurna pada tes masuknya. Anda bahkan mengevaluasi diri Anda sendiri dengan sangat tinggi, mengatakan bahwa setengah dari 20 Anda akan dapat lulus dengan sempurna. Semua itu, dan Jack benar pada akhirnya, dan hanya 2 dari Anda yang berhasil melakukannya. Rudy tidak berbohong sama sekali, dan para alkemis tahu ini, memerah mendengar kata-katanya. Mereka segera menutup mulut, tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Semuanya terjadi persis seperti yang dikatakan Rudy. Mereka telah tertawa terbahak-bahak pada Jack dan lebih dari yakin bahwa dia tidak akan lulus ujian dengan sempurna, namun Jack menunjukkan keahliannya dengan sangat sempurna sehingga mereka merasa seperti dipukul. Bab 2933. Tepat setelah para alkemis ini membual tentang diri mereka sendiri, kehebatan Jack mempermalukan mereka sepenuhnya. Lebih buruk lagi, Jack benar. Dari 20 orang yang mengikuti tes, hanya 2 yang lulus. Yang lain mungkin hanya sedikit atau banyak, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki skor sempurna. Ekspresi sombong Mark terhapus dalam sekejap. Kata-kata Rudy terang-terangan menempatkan mereka di tempat yang canggung, tepat ketika dia berencana melecehkan Jack dengan teman-teman muridnya untuk mengekspos Jack kepada pria berjubah putih itu. Tidak ingin Rudy puas dengan dirinya sendiri, Samuel mendengus sambil mengangkat suaranya, berkata, Jack hanya menebak-nebak, itu saja. Yang lain tidak tahu, tapi Anda tahu. 20 alkemis yang ambil bagian dalam mereka semua adalah alkemis bintang dari Umbrea King Pavilion, dan mereka tidak akan kalah dari siapapun. Saya melihat bahwa beberapa dari mereka hanya tinggal sedikit lagi untuk lulus ujian dengan sempurna. Jack hanya beruntung karena benar. Samuel mengangkat dagunya, terdengar yakin pada dirinya sendiri ketika dia berbicara. Awalnya, pria berjubah putih itu merasa agak waspada setelah mendengar apa yang dikatakan Rudy dan mulai meragukan para alkemis dari Umbrea King Pavilion. Namun, kecurigaannya dibuang setelah mendengar apa yang dikatakan Samuel. Alkemis yang dibesarkan oleh Umbrea King Pavilion tidak bisa diremehkan, itu sudah pasti. Bahkan jika Jack benar, dia mungkin beruntung saat itu. Samuel telah melihat bahwa beberapa murid Umbrea King Pavilion kekurangan 1 atau 2 lagu pil untuk lulus ujian dengan sempurna. Mark berbalik untuk melihat Samuel dengan ekspresi terima kasih. Keduanya tampak berbagi tawa pada saat itu. Dia tidak pernah berharap bahwa Samuel akan maju dan berbicara atas nama mereka. Samuel mengambil kata-kata itu langsung dari mulutnya.
Tentu saja, Samuel melompat ke dalam percakapan verbal demi mempermalukan Jack, tetapi karena dia, di satu sisi, membantunya, dia bertindak seolah-olah dia bermaksud untuk berpihak pada Mark seolah-olah dia murah hati. Ketika dia melihat ekspresi terima kasih Mark, Samuel mengangguk dengan ramah. Siapapun yang tidak mengerti hubungan antara Kampus Pavilion dan Umbrea King Pavilion akan mengira bahwa mereka berdua adalah saudara angkat. Melihat wajah mereka, senyum dingin Rudy semakin dalam. Dia mendengus ketika dia berkata, seperti yang aku pikirkan. Kalian berdua hanya memiliki satu pikiran saat ini. Kamu berpikir bahwa musuh dari musuhmu adalah temanmu, tetapi kamu berdua hanyalah binatang bagiku, dua anjing. Yang hanya bisa menggigit orang. Kata-kata itu sangat kasar. Jen segera bergegas maju dengan marah, tetapi siswa di belakangnya menariknya ke belakang, menghentikannya untuk memulai perkelahian. Jika dia yang memulai pertarungan, dia akan dihukum oleh hukum kota sejahtera, dan pada saat itu, mereka hanya bisa menyaksikan petir menyambarnya, tidak meninggalkan apapun selain abu. Bab 2934. Jen merasa seperti kehilangan dirinya sendiri karena kemarahan yang mengamuk di dalam dirinya. Si brengsek itu, Rudy menyebut mereka anjing. Tidak ada yang bisa menanggung penghinaan seperti itu. Mark dan Samuel sama-sama melangkah maju pada saat itu, tetapi dibandingkan dengan Jen, keduanya tampak jauh lebih tenang. Mark berkata dengan dingin, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menyatakan perang melawan Pavilion Pembuka dan Pavilion Kompas. Kamu pikir kamu siapa? Apakah menurutmu kekuatan gabungan dari dua klan kelas 8 akan menang? Tidak bisa melakukan apapun padamu. Pria berjubah putih itu benar-benar terpana saat matanya melebar. Pria itu tanpa berkata-kata menatap Rudy, meratapi bahwa dia pasti sudah gila. Kalau tidak, Rudy tidak akan berani mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Itu sudah pada titik di mana hal-hal tidak akan pernah bisa diperbaiki. Apakah Rudy berencana menyatakan perang terhadap dua klan kelas 8? Apakah dia dari latar belakang yang luar biasa sehingga dia tidak peduli dengan dua klan kelas 8? Kecuali Rudy berasal dari klan kelas 9, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Rudy hanya mempertahankan wajah tenang di depan emosi mereka. Dia tertawa ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula kita sudah menjadi musuh. Kalian berdua telah bekerja sama untuk membuat masalah bagi kita. Maukah kamu mundur dan membiarkan kami bernafas? Karena kamu akan terus-menerus menyebabkan masalah bagi kami, kenapa aku tidak berani? Kedua klanmu seperti lalat tanpa kepala, terus-menerus terbang di sekitar dan berdengung di telinga kita pada saat ini. Ini sangat menjijikkan dan menjengkelkan. Jika kamu benar-benar memiliki keterampilan, kalahkan Jack. Samuel, semua yang kamu katakan sebelumnya adalah hanya omong kosong. Setelah mengatakan itu, Rudy sengaja berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan serius, karena kamu lulus ujian dengan sempurna, kamu harus tahu mengapa murid-murid di belakangmu tidak lulus seperti yang kamu lakukan. Lupakan hal lain, plat pemadatan di pintu masuk, tes akan mewujudkan satu atau dua rune pil kuno. Rune pil itulah yang menghilangkan sebagian besar dari mereka. Begitulah cara Jack menentukan bahwa hanya dua dari kalian yang bisa lulus. Ekspresi Samuel menjadi gelap. Tentu saja dia tahu tentang rune pil kuno. Setelah tes, dia bahkan berdiskusi dengan Mark tentang hal itu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa rune pil kuno akan muncul hanya dalam tes masuk, itu tidak menghentikan mereka untuk mengetahui bahwa itulah mengapa Jack membuat penilaian itu. Apa yang dia katakan sebelumnya hanya untuk mematahkan momentum Jack, namun Rudy segera melihatnya. Mereka berdua tidak menyangka Jack akan menceritakan semua itu pada Rudy. Sebenarnya, Jack tidak rela membocorkan informasi itu. Sebaliknya, Rudy tetap ingin tahu segalanya setelah mereka memasuki kota luar. Lagi pula, dia terlalu penasaran, jadi dia menjelaskan semuanya. Samuel merasa lebih malu pada saat itu. Lagi pula, dialah yang mengatakan semuanya dengan sangat percaya diri pada saat itu. Saat itulah giliran Jack untuk ujian. Orang pertama mendapat token abu-abu, dan yang kedua juga. Ketika mereka berdua melihat token di tangan mereka, mereka tampak sangat tertekan saat mereka berjalan pergi dengan sedih. Setelah memahami aturan kota luar, Jack tahu mengapa mereka terlihat seperti itu. Ada 3 hadiah jika seseorang mendapat hasil bagus di tes luar kota.
Hadiahnya adalah kios dengan berbagai ukuran. Bab 2935. Alkemis terburuk akan diberikan token abu-abu yang dimaksudkan untuk kios tingkat rendah. Meskipun kios tingkat rendah masih bernilai sejumlah uang, harganya tidak sebanyak yang lebih tinggi. Mereka yang melakukan sedikit lebih baik akan bisa mendapatkan token perunggu yang dimaksudkan untuk kios tingkat menengah. Bahkan lebih tinggi adalah token emas untuk kios tingkat tinggi. Sejak awal, hanya 2 orang yang mendapatkan token emas. Ketika Jack melangkah ke area tes, hal yang sama dari tes masuk terjadi. Sebuah penghalang memisahkannya dari dunia luar, dan tidak ada yang bisa mengganggu atau mempengaruhinya sama sekali. Jack menatap piring kondensasi bercahaya di depannya. Semua rune pil yang lengkap atau tidak lengkap dari sebelumnya menghilang saat pertanyaan baru muncul. Semua rune pil berjumlah hingga 90, jumlah yang sama selama tes masuk. Jack menarik napas dalam-dalam, dengan sungguh-sungguh melihat rune pil yang harus dia selesaikan. Yang mengejutkan Jack adalah kenyataan bahwa rune pil itu tidak hanya dilihat olehnya sebelumnya, tetapi bahkan meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Tentu saja, kesan itu bukan miliknya, tetapi ingatan yang dia warisi. Itu karena dia tahu segalanya sehingga dia sangat terkejut. Itu karena rune pil sangat sulit. Bahkan seorang alkemis kelas 8 mungkin tidak dapat menyelesaikan semuanya. Dengan mengingat hal itu, Jack menarik napas dalam-dalam, sudah berkomitmen pada saat itu. 500.000 kristal roh dipertaruhkan. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan itu akan jauh lebih sulit baginya di masa depan. Dia menghadapi tantangan dengan sekuat tenaga di dalam. Di luar penghalang, segalanya jauh lebih tenang. Rudy mengangkat alisnya sambil menjauhkan diri dari kerumunan. Dia tidak ingin repot-repot membuang waktu untuk mereka. Seperti yang dikatakan Jack padanya, membuang-buang waktu untuk orang-orang seperti Mark dan teman-temannya tidak ada gunanya. Mereka tidak akan mendengarkan kebenaran dan akan bersikeras mengikuti perasaan mereka. Tetap saja, Rudy tidak bisa menerima betapa senangnya mereka dengan diri mereka sendiri. Begitu banyak hal telah terjadi yang menghabiskan kesabaran Rudy. Bahkan jika dia tahu bahwa mungkin ada plot besar di balik semuanya, dia tidak ingin melihat orang-orang seperti orang-orang ini begitu angkuh. Genta menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Rudy, diakuinya, telah membuatnya jengkel. Meskipun dia tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan membuat Jack benar-benar meyakinkan semua orang dengan hasilnya, dia tidak ingin melihat Rudy bahagia, bahkan untuk sesaat. Dia mendengus dan berkata, saya akui bahwa Jack mungkin sedikit terampil. Dia bahkan mungkin memiliki keterampilan alkemis kelas 7, tapi jadi apa? Ada banyak alkemis kelas 7 di Prosper City. Bahkan jika itu. Bab 2936. Bahkan jika dia sedikit berbakat, tidak mungkin dia bisa mendapatkan token emas. Kamu hanya begitu percaya diri karena kamu tidak tahu apa yang sebenarnya diwakili oleh token emas. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang sangat tegas dan meyakinkan. Bahkan pria berjubah putih yang telah diam sepanjang waktu mengangguk. Setelah berada di luar kota untuk beberapa waktu, dia tahu betul apa yang diwakili oleh token emas. Hanya mereka yang bakat dan keterampilannya berada di puncak yang bisa mendapatkan token emas. Dia telah melihat banyak alkemis mengikuti tes luar kota. Mereka semua sangat percaya diri saat mengikuti tes. Sebagian besar dari mereka hanya memperoleh token abu-abu atau perunggu. Hanya ada 2 orang yang berhasil mendapatkan token emas. Pria berjubah putih itu telah mendengar tentang mereka berdua. Seperti yang dikatakan Jen, mereka bukan orang biasa. Salah satunya berasal dari lembah dalam lembah Phoenix, sementara yang lain berasal dari klan kelas 9. Itu adalah orang-orang yang sangat berbakat. Jack pikir dia siapa. Merenungkan hal itu, pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Rudy terlalu percaya diri. Samuel mendengus sambil mengangkat bahu dan berkata kepada Jen, tidak ada gunanya mengatakan semua itu, orang ini tidak akan mendengarkan satu hal pun. Dia memiliki kepercayaan buta sepenuhnya pada Jack. Dia merasa bahwa Jack pasti akan bisa mendapatkan emas token, menjadi hanya orang ketiga yang melakukannya. Setelah mengatakan itu, Samuel tertawa mengejek. Para alkemis dari paviliun kompas di belakangnya semua tertawa serupa juga. Mereka semua mengejek Rudy karena ketidaktahuannya.
Setelah mereka mulai tertawa, para alkemis dari Umbrea King Pavilion mulai tertawa juga. Beberapa dari mereka melakukannya dengan cara yang sangat berlebihan. Mark mengangkat alisnya dan tidak menahan diri saat dia tertawa terbahak-bahak pada Rudy. Rudy hanya mengerutkan kening, tidak terlalu terpengaruh dengan tawa mereka. Pada saat itu, dia sangat tenang. Seolah-olah tidak ada apapun di sekitarnya yang dapat memengaruhinya sama sekali. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Jack selalu bersikap dingin. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, Jack tidak akan membiarkan hal itu mempengaruhi dirinya. Bukan karena Jack dingin, tetapi karena dia bertekad dan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tidak peduli berapa banyak orang lain menertawakannya, dia tetap tenang. Tiba-tiba, beberapa gemerisik bisa terdengar dari jauh. Semua orang akrab dengan suara mekanisme itu. Itu adalah tanda bahwa penghalang itu menyerah. Semua orang menoleh untuk melihat, dan sosok Jack muncul di depan para alkemis lagi. Pada saat itu, punggungnya sangat lurus, seolah-olah tidak terlalu keras sama sekali. Rudy menarik napas dalam-dalam sambil berjalan ke arah Jack. Cahaya perlahan terbentuk dari pelat kondensasi. Semua orang memandang sebagai token emas ditembakkan dari piring kondensasi, mendarat di telapak tangan Jack. Jack mengangkat alis saat dia membuka tangannya untuk melihat token. Token emas memiliki kata-kata, kios tingkat tinggi, tertulis di atasnya. Itu sebenarnya sangat sederhana, tetapi ada rasa keagungan yang sulit dikalahkan. Tes sebelumnya tidak berarti apa-apa bagi Jack. Selama dia memiliki keterampilan yang berada di atas alkemis kelas 7, dia akan mampu menyelesaikan tes dengan sempurna. Jack menghela napas lega, terpengaruh oleh kata-kata Jen sebelumnya. Bab 2937. Namun, Jack sekali lagi menunjukkan kepada Rudy bahwa semua kekhawatiran itu tidak ada gunanya dengan keterampilan yang dimilikinya. Dia tersenyum ketika dia meraih token emas di tangan Jack, berbalik, dan menunjukkannya di depan semua orang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan sekarang? Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Jen yang merupakan orang yang paling banyak bicara sebelumnya. Dia meletakkan token emas di telapak tangannya, menatap tepat ke arah Jen dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa Jack tidak akan pernah bisa mendapatkan token emas? Lalu apa ini di tanganku? Apakah semua orang berhalusinasi? Jen hampir memuntahkan darah mendengar kata-kata itu. Itu benar-benar merobek kesombongannya sebelumnya. Dia mengira bahwa, bahkan jika Jack berbakat, Jack hanya akan berada di levelnya. Namun, dia menyadari bahwa dia salah besar. Tidak heran Jack selalu memandang mereka dengan sikap seperti itu sebelumnya. Jack tidak pernah menganggap mereka serius. Bibir Jen berkedut, tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dibandingkan dengan yang lain, Jen sudah dalam kondisi yang cukup baik. Mata Mark begitu lebar sehingga mengancam akan keluar dari rongganya. Bola matanya penuh dengan pembuluh darah. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia menatap token emas di tangan Rudy. Dia menolak untuk percaya bahwa itu nyata. Bagaimana Jack begitu kuat dalam pertempuran dan alkimia? Itu adalah pil yang sulit untuk ditelan. Mark menyadari dengan sedih bahwa dia telah benar-benar diinjak-injak oleh Jack. Dia sama sekali bukan tandingan Jack. Dia mengulurkan tangan dan mencoba merebut token emas itu dari Rudy, tetapi Rudy mengerutkan kening dan mundur selangkah. Rudy mengangkat suaranya dan berkata, kamu berencana melanggar aturan. Mark, pikirkan baik-baik. Kamu tahu konsekuensi melanggar aturan. Mark hanya bereaksi setelah dia diteriaki, menyadari apa yang telah dia lakukan. Setelah itu, dia mendorong dirinya kembali dengan rasa takut. Pada saat itu, dia akan menjadi gila ketika napasnya menjadi tidak menentu. Apakah kamu seorang alkemis kelas 8? Setelah beberapa saat, Samuel berkata, siapa Anda? Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak memiliki latar belakang. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda sampai ke tempat Anda sendiri. Saya mulai curiga bahwa Anda bahkan bukan dari Hestia. Benua. Kata-kata itu terdengar sangat yakin. Jack mengangkat alis, tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, semua alkemis di sana menjadi sedikit gila. Apa yang terjadi telah melampaui apapun yang bisa mereka bayangkan. Bagaimana Jack mencapai titik itu? Itu terlalu sulit dipercaya. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka pasti akan berpikir bahwa Samuel melebih-lebihkan.
Namun, setelah menyaksikan sendiri semuanya, mereka harus setuju dengan apa yang dikatakan Samuel. Jack terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Bab 2938. Melihat ekspresi gila semua orang, Jack tahu bahwa itu akan dianggap sebagai pengakuan diam-diam jika dia tetap diam. Dia tidak terlalu memikirkannya, terserah mereka apa yang ingin mereka pikirkan. Namun, dia merasa bahwa dia akan menjadi tikus lep bagi pasukan utama jika dia tetap diam. Jika mereka ingin menggali rahasianya dan melakukan sesuatu padanya, maka itu akan menjadi bencana. Jack mengambil napas dalam-dalam dan menatap semua orang di sana. Tolong hentikan pikiran bodoh di kepalamu itu. Jangan hanya menghakimi siapapun yang kamu inginkan. Jangan gunakan otakmu yang terbatas untuk menilai seluruh benua Hestia. Ada banyak seperti saya di benua Hestia, Anda belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Samuel mengerutkan kening, berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang sepertimu bisa muncul di benua Hestia, yang sangat kuat baik dalam alkimia maupun pertempuran. Kamu tidak seperti seseorang dari benua Hestia sama sekali. Jack mengerutkan kening, tiba-tiba merasa seperti dia tidak akan bisa keluar dari masalah itu. Dia mengerutkan alisnya saat banyak pikiran melintas di kepalanya. Dia tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan pemikiran itu. Jika dia membiarkannya berlanjut, itu akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Kali ini, Rudy bahkan lebih cepat dari Jack. Dia merasa jika Samuel terus berbicara seperti itu, kekuatan yang lebih besar mungkin akan berakhir melawan Jack. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat suaranya, kamu hanya mengatakan semua itu untuk menyelamatkan martabatmu. Samuel mengerutkan kening ketika dia mencoba menjelaskan, tetapi dihentikan oleh Rudy, berhentilah dengan pikiran bodohmu. Tidakkah kamu pikir apa yang kamu coba katakan itu lucu? Telah melakukannya sama sekali. Aku hanya mengejekmu sedikit, dan kamu segera mencoba mencari alasan yang luar biasa untuk mendapatkan kembali martabatmu. Setelah mengatakan semua itu, Rudy memelototi Samuel sambil menarik lengan Jack, kita harus berhenti membuang waktu untuk mereka. Jack mengangguk setuju. Dia berbalik untuk melihat pria berjubah putih itu. Pada saat itu, pria berjubah putih itu benar-benar berbeda. Dia sudah menatap Jack dengan tatapan penuh hormat. Sejak Prosper City dibuka, hanya 3 orang yang mendapatkan token emas. Tes luar kota adalah tes keterampilan dan bakat. Fakta bahwa Jack berhasil melakukan ini berarti bahwa bakat dan keterampilannya benar-benar berada pada level heroik. Pria berjubah putih itu tidak lagi peduli dengan para alkemis di sekitarnya. Satu-satunya pikirannya adalah menjilat Jack. Dia berjalan ke arah Jack dan berkata, saya akan membeli token emas dari Anda seharga 600.000 kristal roh. Meskipun harga yang diatur adalah 500.000, saya dapat membayar 600.000. Adapun batu-batu itu, aku tidak membutuhkan uangmu. Aku hanya akan memberikannya padamu. Kami akan melakukan bisnis kami seperti biasa. Saya telah mengatakan beberapa kata kasar sebelumnya, saya harap Anda dapat memaafkan saya. Petik 2. Pada saat itu, pria berjubah putih itu benar-benar membuang harga dirinya. Satu-satunya pikirannya adalah untuk lebih dekat dengan Jack. Pria berjubah putih itu memiliki cukup banyak kristal roh sejak dia datang ke sini untuk bisnis berkat klannya. Dia sendiri tidak begitu terampil, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memanfaatkan peluang yang datang. Bab 2939 Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan kota-kota tingkat ke-7 lainnya untuk datang ke sini. Dihadapkan dengan seorang alkemis yang pasti akan mencapai banyak hal di masa depan, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk menjilat. Bagaimanapun, para alkemis itu pasti akan sangat membantu di masa depan. Jack mengangkat alis. Karena orang itu sangat pengertian, itu menghemat banyak waktu. Dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Dia mengangguk pada pria berjubah putih dan menyerahkan token emas di tangannya. Semuanya setelah itu berjalan lancar. Para alkemis yang mencoba menimbulkan masalah sebelumnya semuanya benar-benar mundur. Mereka tidak lagi berani melakukan apapun pada Jack. Namun, Jack tahu bahwa itu hanya keheningan sementara. Bagaimanapun, dendam mereka masih ada. Pintu masuk kota bagian dalam berada di tempat paling dalam dari kota luar. Siang hari di hari ke-6,
Jack membawa Rudy ke pintu masuk pusat kota. Itu adalah lorong melingkar yang besar. Bagian itu dikaburkan oleh penghalang yang sangat berwarna-warni. Ada banyak alkemis yang tampak serius berdiri di luar lorong. Sebagian besar dari mereka mengerutkan kening seolah-olah mereka telah menghadapi masalah yang sangat sulit. Orang-orang itu berkumpul di sekitar pintu masuk lorong, sepertinya membicarakan sesuatu. Ketika Jack melihat pemandangan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening juga. Rudy berbisik, mungkinkah terjadi sesuatu di pusat kota? Mengapa mereka terlihat begitu menunda? Jack menghela nafas, tidak menyangkalnya. Mereka berdua melambat saat mereka perlahan berjalan menuju kelompok itu. Ketika mereka lebih dekat, mereka bisa mendengar percakapan yang sedang terjadi. Seorang alkemis berjubah hitam mengerutkan kening ketika dia berbicara dengan seorang pria tampan di depannya. Saya pikir Anda tidak boleh terlalu gegabah. Situasi ini cukup istimewa. Saya tidak percaya benua lain terlibat. Anda juga tahu itu. Benua Hestia terpisah dari benua lain setelah insiden besar 30.000 tahun yang lalu. Kita telah disegel selama ini, tapi benua lain berbeda. Sebelum dia bisa menyelesaikan, pria itu memotongnya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu katakan? Kita masih harus mengambil bagian pada akhirnya. Jika tidak ada orang dari benua Hestia sama sekali, kita akan menjadi bahan tertawaan. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata dengan sedih, pada akhirnya, benua Hestia masih kalah dari mereka. Pria tampan itu sangat tidak senang, dan itu jelas tertulis di wajahnya. Dia berkata dengan keras, saya tidak berpikir kita kalah sama sekali. Hanya saja Phoenix Valley dan Umbrea King Pavilion benar-benar tidak tahu malu dan tercela. Mereka sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang sangat penting dari kita. Jika tidak, kita tidak akan lengah. Masih banyak alkemis hebat yang tidak berada di Prosper City. Pria berjubah hitam itu tidak setuju dengan apa yang dikatakan pria tampan itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu Anda tidak ingin kalah dari siapapun, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Berita telah menyebar, dan semua alkemis yang bisa sampai di sini adalah sudah ada di sini. Siapapun yang memiliki sedikit keterampilan telah datang untuk mendapatkan lebih banyak hadiah potensial. Seharusnya ada beberapa yang masih belum ada di sini, tetapi itu hanya sebagian kecil. Petik 2. Bab 2940. Pria tampan itu ingin mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan setelah waktu yang lama. Berita itu benar-benar telah disiarkan beberapa waktu lalu. Semua alkemis yang berasal dari klan besar semuanya sudah bergegas. Siapapun yang bisa membantu sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Bagaimanapun, itu adalah peristiwa yang sangat penting. Mereka yang berada di tiga besar akan mendapatkan sumber daya dalam jumlah yang luar biasa. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening saat dia menepuk lengan pria tampan itu dengan agak sedih. Aku tahu ini sulit, dan aku tahu kamu tidak ingin melepaskannya begitu saja, tetapi kamu mungkin akan menjadi lelucon jika kamu membuat lelucon. Kekacauan. Saya tidak bermaksud menghina Anda. Ada begitu banyak orang dan begitu banyak alkemis hebat. Keahlian Anda hanya rata-rata di antara mereka. Apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda ambil bagian? Anda hanya akan mengarang angka, jika ada kecelakaan yang terjadi, kamu mungkin akan menjadi sasaran. Lihat saja bagaimana semua orang bertindak di dalam. Pria tampan itu berkata dengan tegas, aku, Aaron Fox, tidak pernah mundur sejak aku memulai alkimia. Kali ini tidak akan berbeda. Ternyata orang itu bernama Harun. Setelah mendengar mereka berdua berbicara, Jack agak bisa memahami kepribadian mereka. Aaron tampak seperti orang dengan karakter terhormat yang memegang nilai-nilainya. Dia tampaknya sangat benar, sepertinya layak untuk mengenalnya. Jack berencana memasuki pusat kota tetapi tidak mengetahui situasinya sama sekali. Semuanya akan jauh lebih mudah jika dia memiliki seseorang untuk membimbingnya. Dia memikirkannya sejenak sebelum membawa Rudy. Jack memberi hormat kepada Aaron sebelum memberi hormat kepada pria berjubah hitam di sebelahnya. Setelah memberikan pengantar singkat, dia berbicara, saya baru saja tiba di kota sejahtera. Saya ingin mengikuti tes untuk kota terdalam, tetapi sepertinya situasi di dalam kota sangat berbeda dari yang saya harapkan setelah mendengar percakapan Anda.
Bahkan mungkin melibatkan benua lain. Ini adalah pertama kalinya Jack mendengar tentang benua lain saat dia berada di benua Hestia. Sebelum itu, Jack belum pernah mendengar dunia lain disebutkan. Benua Hestia dianggap sebagai ujung bawah dunia tingkat menengah dan merupakan dunia kelas 3. Di atas adalah dunia kelas 2 dan dunia kelas 1. Jack tidak pernah menyangka bahwa kota terdalam akan berhubungan dengan dunia lain. Setelah berada di benua Hestia begitu lama, Jack sudah berencana untuk melihat dunia lain jika dia punya kesempatan. Membatasi dirinya pada satu tempat bisa sangat membatasi perkembangannya. Jack masih dianggap cukup lemah. Selanjutnya, dia hanya tinggal di benua Hestia karena dia ingin memasuki Wild Gorge Pass. Aaron adalah orang yang santai dan tahu bahwa Jack juga termasuk dalam percakapan. Jack sama sekali tidak terlihat seperti orang yang picik, dan mungkin tidak akan menusuk teman dari belakang. Aaron tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sendiri yang datang ke Prosper City?" Jack mengangkat alisnya, tidak menyangka itu pertanyaan Aaron. Dia menepuk pundak Rudy, "Aku datang dengan teman sekelasku." Aaron memandang Rudy dan melihat lencana alkemis kelas 6 di dada mereka. Dia memiliki ekspresi penasaran di wajahnya, tetapi pria berjubah hitam itu tidak sebaik Aaron. Saat Jack berjalan untuk mengobrol, pria berjubah hitam itu sudah menatap mereka dengan waspada. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jack, ditambah dengan ekspresi Jack, kewaspadaan pria berjubah hitam itu ditambah dengan kecurigaan. Bersambung.